Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengangkat sebuah perdebatan antara Bang Lamsen Nebahu dan Spektakuler Nababan, yaitu tentang penebusan dosa dan bagaimana jalan cerita perdebatan ini atau diskusi ini. Marilah kita dengarkan bersama-sama agar kita bisa memahami dengan baik. Jangan lupa di-share dan di-subscribe ya, karena subscribe itu adalah suatu yang gratis dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk melindungi saudara dan saudari kita dari sebuah pemurtatan atau dari kristenisasi. Bagaimana keseruan diskusi ini, marilah kita dengarkan bersama-sama. Mungkin nanti jika terlalu panjang kita akan sambung ke part yang kedua ya. Dan tidak perlu lama-lama lagi, marilah kita dengarkan bersama-sama perdebatan antara Spektakuler Nababan dan Bang Lamsen Nebahu. Kepercayaanmu salah. Yesus kami itu bukan utusan Allah SWT. Yesus kami diutus oleh Tuhan, kesatuan Tuhan kami itu datang ke dunia ini untuk membuat teladan, menjadi contoh, melakukan 10 perintah Tuhan dan menyerahkan nyawanya menjadi keselamatan bagi umat manusia. Itu utusan Tuhan kami, bukan utusan Allah SWT. Kamu salah duga. Saya pikir kamu sekarang dalam keadaan kekeliruan. Bingung kamu sekarang ini. Kamu tidak tahu siapa Yesus saya itu, siapa Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Kamu bingung ini. Kamu tidak tahu ini. Dan kamu tidak sadar hal ini. Di mana itu Yesus mengatakan itu, Bang Lamsen? Bahwa dia mati itu harus menebus dosa manusia. Yang ditebus itu dosa manusia yang mana? Yang ditebus itu umat Kristen ya? Kok jadi ngarang-ngarang Bang Lamsen ini? Jangan mengarang-arang dong Bang Lamsen kalau diskusi. Apakah yang ditebus Yesus itu hanya umat Kristen aja? Hah? Terus apakah Bang Lamsen mengikuti teladannya Yesus? Mengikuti perintah hukum 10 Torah? Hah? Apakah Bang Lamsen juga mengikuti teladannya Yesus di sunat? Tidak makan babi? Silakan Bang Lamsen. Oh, maksudnya Bang Lamsen itu mengimani saja, iman buta gitu. Terus Bang Lamsen juga tidak mengikuti teladannya Yesus. Bukankah di dalam Bible apa itu dikatakan untuk menerima suatu kebenaran itu harus menggunakan akal budi, karena akal budi itu membawa karunia. Terus Bang Lamsen mengatakan teladan. Apakah Bang Lamsen meneladani apa yang pernah dilakukan Yesus? Sebenarnya Bang, kalau manusia ini mau jujur, keindahan yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah otak. Otak supaya dipakai untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Terutama untuk jujur terhadap dirinya sendiri dulu, baru bisa jujur terhadap orang lain. Tapi kalau terhadap dirinya sendiri tidak mau jujur, maka dia pun tidak akan jujur kepada orang lain. Apakah ada Yesus yang menebus dosa umat Kristen? Terserah kamu bilang saya ngarang, terserah ya. Tapi itu ditulis oleh Yohanes. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk keselamatan bagi banyak orang. Walaupun saya kasih ayatnya itu, kamu pasti buang dan injak-injak, karena memang kamu tidak percaya kepada ajaran Alkitab kami. Yang penting kamu tahu sajalah, itulah yang dapat saya beritahukan kepada kamu. Dan saya tidak paksakan kamu untuk percaya kepada Alkitab kami. Kamu hanya pura-pura, mana dalilnya, mana ayatnya, mana ini. Padahal kamu kan injak-injak, kamu berakin saja itu. Tidak kamu terima itu. Tidak perlu saya kasih dalil. Karena memang ayat itu kamu buang. Dan kamu tidak percaya benar Alkitab saya. Kamu hanya mengejek, menghina saja. Santai aja Bang Lamsen. Yang saya tanya itu, kematian Yesus yang terkutuk di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia yang mana? Manusia Kristen kah?
Atau manusia setelah Yesus mati kah? Itu Bang yang perlu dijelaskan. Sebagai benang merah yang terjadi di Alkitab saya, Perjanjian Lama, zaman Abraham itu merupakan petunjuk ya. Di zaman Abraham, Tuhan suruh menyembelih anaknya, dikorbankan untuk Tuhan. Tuhan lakukan, dibawa dia ke Bukit More. Seharusnya anaknya itu mati. Tapi apa yang terjadi? Lihatlah di belakangmu itu. Belakangmu itu ada binatang tebusan. Akhirnya binatang itulah yang dikorbankan, menebus anaknya selamat. Tidak jadi dibunuh oleh Abraham. Pembunuhan tetap terjadi, pencurahan darah tetap terjadi, tapi ditebus oleh binatang itu. Demikian juga kisahnya, Tuhan kami datang ke dunia ini. Seharusnya kami yang mati, manusia itu semua harus mati selama-lamanya, tapi ditebus oleh Yesus, darah Yesus yang tertumpah. Selamatlah manusia, seluruh umat manusia. Tapi bagi yang mau menerima keselamatan, yang tidak mau menerima keselamatan, ya tetap aja terbunuh, mati. Bang Lamsen, Abraham sedang diuji imannya oleh Allah. Apakah Abraham patuh terhadap Allah? Maka ketika Abraham patuh terhadap Allah, Allah tidak akan membunuh. Karena Allah hanya menguji keimanannya. Ketika umatnya beriman kepada dirinya, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat umatnya. Apakah anak Abraham akhirnya dibunuh? Tidak. Beda dengan halnya Yesus. Abang mengatakan Tuhan itu menjelma menjadi manusia Yesus. Abang akan mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Satu apanya? Abang juga akan mengatakan bahwa Bapa itu adalah roh. Terus Roh Kudus itu siapa? Roh Bapa siapa? Apakah ketika Yesus di dunia Roh Bapa itu ada bersama Yesus? Jadi itu Abang hanya mencari benang merah. Yang saya tanya itu Bang, Yesus terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa manusia siapa? Manusia setelah Yesus mati, atau manusia yang belum Yesus pernah ada di dunia? Karena Yesus ada di dunia itu setelah Musa. Apakah Yesus hanya menebus dosa umat Kristen? Iya, benar. Iman Abraham kan diuji. Lalu dia berangkat membawa anaknya ke Gunung Mori untuk dipersembahkan di atas mezbah. Mau dipotong anaknya tuh. Pisau sudah dekat leher anaknya. Sudah dekat. Seharusnya mati anaknya itu. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan menangkap tangan Abraham. Hei Abraham, lihat di belakang sana. Ada binatang tebusan. Sembelihan untuk mengganti anaknya. Seandainya tidak ada binatang itu, pasti mati anaknya itu. Itulah sebagai contoh kedatangan Tuhan kami ke dunia ini untuk menggantikan kematian manusia. Kita harus mati, seluruh manusia harus mati akibat kesalahan manusia itu, akibat dosa itu. Semuanya harus mati. Anak Abraham harus mati karena permintaan Tuhan. Tapi dia selamat karena ada pengganti, karena ada penebus. Manusia bisa selamat karena ada penebus, yaitu Yesus Kristus yang telah mati mencurahkan darahnya, menggantikan kematian manusia itu. Itulah. Iya, saya tahu yang Abang katakan itu. Tapi anak Abraham itu bukan untuk menebus dosa manusia. Beda dengannya hal yang Abang katakan tentang Yesus. Allah sedang menguji imannya Abraham, bukan untuk menebus dosa manusia. Sementara Bang Lamsen mengatakan bahwa Yesus itu
mati terkutuk di kayu salib menurut Paulus untuk menebus dosa manusia. Yang saya tanya Bang Lamsen, Yesus itu menebus dosa manusia yang mana? Orang yang sebelum Yesus itu apakah juga ditebus dosanya? Atau Yesus itu hanya menebus dosanya umat Kristen? Cuman itu Bang Lamsen yang saya tanya. Menurut Alkitab Bang Lamsen itu siapa yang ditebus? Yesus. Kalau di Alkitab kami, domba, binatang-binatang yang dicurahkan darahnya itu adalah untuk menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang walaupun Abraham selalu setiap pagi dan sore mencurahkan darah domba, itu menghapus dosa. Tuhan menguji iman Abraham untuk memperlihatkan iman Abraham kepada seluruh umat manusia, bukan menguji sebetulnya. Supaya saya tahu bahwa Abraham itu benar-benar 100% percaya kepada Tuhan. Dan dia yakin akan selamat anaknya itu. Yakin dia 100% selamat. Dan seandainya tidak ada tebusan itu, anaknya pasti mati. Pasti mati. Jadi kita pun harus, kamilah orang Kristen, harus percaya kepada Tuhan. Yakinlah kepada kuasa Tuhan yang telah menggantikan kematian saya. Dia telah mati di tiang salib, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa saya. Iya Bang, yang saya tanya itu atas kematian Yesus yang terkutuk di kayu salib itu untuk menebus dosa siapa? Dosa setelah Yesus mati untuk manusia-manusia seterusnya, atau dosa semua manusia, atau hanya menebus dosa umat Kristen? Karena yang mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa manusia itu adalah Paulus. Jadi yang saya tanyakan sama Abang Lamsen yang ganteng ini ya, Yesus itu menebus dosa siapa Bang? Umat Kristen aja kah? Atau seluruh umat manusia? Termasuk orang-orang yang ada sebelum Yesus. Kalau masalah tentang korban Bang, di misbah, di bait suci, itu dosa-dosa tertentu, cuman itu tertulis di dalam kitab Abang. Korban itu bukan cuma sekedar domba, boleh merpati, dan itu dosa-dosa yang disengaja, dan itu tertulis jelas Bang. Pertanyaanmu salah, ya tidak bisa dijawab pertanyaan yang salah. Tapi nggak apa-apa, saya betulkan. Mungkin maksudmu begini. Yesus terkutuk di salib itu karena apa? Ya, sebetulnya saya yang terkutuk. Tapi kutukan itu dialihkan kepada Yesus. Yesus menebus manusia, bukan menebus dosa, menebus manusia, menggantikan manusia yang seharusnya mati, seperti binatang yang menggantikan anaknya Abraham itu. Begitu ceritanya. Gampang, mudah kok dipahami sebetulnya. Cuma karena Islam itu tidak percaya kepada ajaran Alkitab, maka selalu berusaha untuk menyalah-nyalahkan. Itulah sebabnya saya katakan, Islam itu selalu menyakiti hati orang Kristen. Bertanya tapi tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Ya, sekian, terima kasih. Ternyata Pendeta Lamsen Nebaho tidak berani menjawab pertanyaan dari Spektakuler Nambaban. Siapa yang ditebus dosanya menurut Yesus dan menurut Bible. Karena diskusi ini panjang, maka nanti insya Allah akan disambung ke part 2. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin mengokohkan iman Islam kita. Maka kita pun harus selalu melindungi diri kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat, terutama dari kejaran-kejaran yaitu pemurtatan dan kristenisasi yang banyak terjadi di negeri kita ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.